Semangat pagi, teman-teman Nova. Kali ini kita akan membahas buku Creativepreneur karya Yoris Sebastian. Buku ini membahas bagaimana kreativitas dapat menjadi fondasi yang kuat dalam membangun bisnis dan menghadapi tantangan di era modern. Yoris Sebastian, seorang pengusaha kreatif sukses, membagikan kisah dan tips praktis untuk menginspirasi para pebisnis pemula maupun yang sudah berpengalaman. Apakah kamu siap untuk mengeksplorasi dunia Creativepreneur? Yuk, kita pelajari bersama. Jangan lupa untuk subscribe channel Audiobook Nova agar tidak melewatkan pembahasan buku inspiratif lainnya. Bagian 1, Yoris Sebastian membuka bukunya dengan menekankan pentingnya kreativitas dalam dunia bisnis. Dia menjelaskan bahwa kreativitas bukan hanya tentang seni atau desain, tetapi juga cara berpikir yang inovatif untuk menyelesaikan masalah dan menciptakan peluang. Kreativitas adalah aset utama bagi seorang kreativepreneur. Dia juga membahas bagaimana kreativitas dapat membantu bisnis menciptakan diferensiasi di pasar yang kompetitif. Dalam dunia yang penuh dengan produk serupa, ide kreatif menjadi pembeda utama yang menarik perhatian pelanggan. Misalnya, mengubah cara pemasaran dengan pendekatan storytelling atau menciptakan pengalaman unik bagi pelanggan. Sebagai contoh, Yoris mengisahkan pengalamannya dalam menciptakan konsep baru di industri hiburan. Dia menunjukkan bagaimana ide-ide kreatifnya mampu mengubah acara yang biasa menjadi sesuatu yang menarik dan berbeda. Menurutnya, hal ini tidak hanya meningkatkan daya tarik tetapi juga memberikan nilai tambah bagi pelanggan. Dia juga menekankan bahwa kreativitas dapat diasah dan dikembangkan. Tidak ada yang terlahir kreatif secara alami, tetapi melalui latihan dan eksplorasi, siapapun dapat menjadi lebih inovatif. Salah satu caranya adalah dengan membiasakan diri untuk melihat masalah sebagai peluang, bukan hambatan. Pesan utama, kreativitas adalah fondasi utama bagi seorang kreativepreneur. Pelajaran penting, latih kreativitasmu untuk menciptakan diferensiasi di pasar. Bagian 2. Selanjutnya, Yoris membahas pentingnya memanfaatkan teknologi sebagai alat untuk mendukung kreativitas. Dia menjelaskan bahwa di era digital ini, teknologi adalah teman terbaik bagi para kreativepreneur. Dengan teknologi, ide-ide kreatif dapat diwujudkan lebih mudah dan lebih cepat. Sebagai contoh, Yoris menyoroti bagaimana media sosial telah mengubah cara bisnis berkomunikasi dengan pelanggan. Platform seperti Instagram, TikTok, dan YouTube memungkinkan brand untuk menceritakan kisah mereka secara kreatif dan menjangkau audiens yang lebih luas. Dia juga mengajak pembaca untuk tidak takut mencoba teknologi baru, seperti augmented reality atau virtual reality, untuk menciptakan pengalaman yang berbeda. Dia juga membahas pentingnya data dalam mendukung kreativitas. Dengan menggunakan data, seorang kreativepreneur dapat memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan dengan lebih baik. Data memungkinkan kita untuk menciptakan solusi yang benar-benar relevan dan efektif. Yoris mengingatkan bahwa teknologi hanyalah alat dan kreativitas tetap menjadi inti dari setiap inovasi. Teknologi seharusnya digunakan untuk mendukung, bukan menggantikan ide kreatif. Dengan menggabungkan kreativitas dan teknologi, seorang kreativepreneur dapat menciptakan dampak yang lebih besar. Pesan utama, teknologi adalah alat penting untuk mendukung kreativitas. Pelajaran penting, gunakan teknologi untuk mewujudkan ide-ide kreatifmu. Bagian 3. Dalam bab ini, Yoris membahas pentingnya membangun jaringan yang kuat sebagai seorang kreativepreneur. Dia percaya bahwa kreativitas tidak bisa berkembang dalam isolasi, tetapi membutuhkan kolaborasi dan dukungan dari orang-orang di sekitar kita. Yoris menjelaskan bahwa jaringan yang baik dapat membuka banyak peluang baru. Misalnya, melalui koneksi, seorang kreativepreneur dapat menemukan mitra bisnis yang tepat, mendapatkan investasi, atau menjangkau pasar yang lebih luas. Dia menekankan bahwa membangun hubungan yang autentik dan saling menguntungkan adalah kunci untuk menciptakan jaringan yang solid. Dia juga membagikan tips praktis untuk memperluas jaringan, seperti menghadiri acara industri, bergabung dengan komunitas kreatif, atau memanfaatkan media sosial untuk berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki minat serupa. Menurutnya, jaringan yang kuat tidak hanya bermanfaat untuk bisnis, tetapi juga untuk pertumbuhan pribadi. Selain itu, Yoris menekankan pentingnya menjaga hubungan yang sudah ada. Dia percaya bahwa hubungan yang baik harus dipelihara dengan komunikasi yang terbuka dan rasa saling menghormati. Dengan cara ini, jaringan kita tidak hanya luas, tetapi juga mendalam. Pesan utama, jaringan yang kuat adalah aset penting bagi seorang kreativepreneur. Pelajaran penting, bangun dan pelihara hubungan autentik untuk mendukung bisnismu. Bagian 4.
Yoris juga membahas pentingnya keberanian dalam menghadapi risiko sebagai seorang kreatifpreneur. Dia percaya bahwa kreativitas seringkali melibatkan mencoba sesuatu yang baru dan mengambil risiko untuk mencapainya. Tanpa keberanian, ide-ide kreatif tidak akan pernah terwujud. Dia memberikan contoh tentang bagaimana dia sendiri pernah menghadapi ketidakpastian dalam menjalankan proyek kreatifnya. Namun, dengan keyakinan pada ide dan visi yang jelas, dia mampu mengatasi rintangan dan membawa proyeknya menuju kesuksesan. Menurutnya, risiko adalah bagian alami dari perjalanan seorang kreatifpreneur. Dia juga menekankan bahwa keberanian tidak berarti bertindak tanpa perhitungan, tetapi mengambil langkah yang terukur dan berani mencoba hal-hal baru. Dengan mempersiapkan diri dengan baik dan memiliki rencana cadangan, seorang kreatifpreneur dapat mengelola risiko dengan lebih efektif. Pesan utama, keberanian adalah kunci untuk mewujudkan ide-ide kreatif. Pelajaran penting, ambil risiko yang terukur untuk mencapai potensi penuhmu. Bagian 5. Akhirnya, Yoris menutup bukunya dengan membahas pentingnya menjaga keseimbangan antara kerja dan kehidupan pribadi. Dia percaya bahwa kreativitas membutuhkan energi, dan untuk tetap kreatif, seorang kreatifpreneur harus menjaga keseimbangan yang sehat. Dia mengingatkan pembaca bahwa terlalu fokus pada pekerjaan dapat menyebabkan kelelahan dan mengurangi produktivitas. Oleh karena itu, dia menyarankan untuk meluangkan waktu untuk diri sendiri, keluarga, dan hobi di luar pekerjaan. Dengan cara ini, kita dapat tetap segar dan termotivasi untuk menciptakan ide-ide baru. Yoris juga menekankan pentingnya refleksi. Dengan meluangkan waktu untuk merenungkan perjalanan kita dapat belajar dari pengalaman, menghargai pencapaian, dan menetapkan tujuan yang lebih baik untuk masa depan. Dia percaya bahwa refleksi adalah bagian penting dari pertumbuhan seorang kreatifpreneur. Pesan utama, keseimbangan adalah kunci untuk menjaga kreativitas. Pelajaran penting, luangkan waktu untuk diri sendiri dan terus refleksi untuk berkembang. Penutup, buku Kreatifpreneur mengajarkan bahwa kreativitas adalah kekuatan utama yang dapat mengubah ide menjadi kenyataan. Dengan memanfaatkan teknologi, membangun jaringan, berani mengambil risiko, dan menjaga keseimbangan, kita dapat menjadi kreatifpreneur yang sukses. Dari 5 konsep yang dibahas, mana yang menurutmu paling relevan dengan perjalananmu? Yuk, tuliskan di kolom komentar dan bagikan pengalamanmu. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan buku berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.